Keberadaan Taman Nasional Tesonilo kembali menjadi sorotan. Kali ini pemicunya adalah kunjungan Duta Perubahan Iklim yang juga artis senior Hollywood Harrison Ford ke kawasan ini. Dalam kunjungannya selama 2 hari, Ford yang tengah melakukan pembuatan film Years of Living Dangerously ini melihat kondisi Taman Nasional yang rusak parah. Inilah yang kemudian dipertanyakan Ford kepada Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan di Jakarta. Sebenarnya, tak perlu seorang Harrison Ford untuk mengingatkan tentang kerusakan Tesonilo, karena data tentang perambahan sudah ada sejak tahun 2009. Bisa dibayangkan, dari luas sekitar 83.000 hektar, lebih dari 52.000 hektar sudah dirambah. Tidak tanggung-tanggung, 36.000 hektar dari kawasan Jarahan beralih fungsi menjadi perkebunan sawit. Perambahan jelas akan mengancam kelangsungan keragaman hayati di kawasan TNTN. Terlebih kawasan ini juga dijadikan konservasi gajah Riau yang sudah terancam punah. Pembukaan lahan yang masif sudah tentu akan makin menyudutkan ruang gerak gajah yang kini rumah hutannya sudah dibabat habis. Kini populasi gajah Riau diperkirakan hanya tersisa 400-an ekor. Fakta perambahan di Tesonilo sebenarnya sangat kasat mata. Kawasan kompleks hutan Tesonilo 167.618 hektar kini tak ubahnya hamparan permadani berupa pohon sawit. Praktik penjarahan ini sebenarnya sudah berlangsung cukup lama. Praktik ilegal dimulai sejak tahun 2006 dan berlangsung hingga sekarang. Hasil pantauan citra satelit menunjukkan pembukaan lahan ilegal terus meningkat. Sementara menurut data The World Wildlife Fund atau WWF Indonesia, lebih dari 15.000 hektar perkebunan sawit ini bahkan sudah menghasilkan tandan buah segar. Perambahan Taman Nasional Tesonilo sebenarnya sudah menjadi fenomena. Fakta telanjang ini akan terlihat begitu memasuki kawasan Desa Pangkalan Gondai di Kecamatan Langgam hingga Desa Air Hitam di Kecamatan Ukui. Di sepanjang kanan dan kiri jalan terlihat areal bukaan lahan yang membentang luas. Ya, ini sebenarnya kan masalah yang terjadi hampir di semua kawasan hutan di Riau, khususnya kawasan-kawasan konservasi. Dan kita lihat ini bukan masalah baru, ini heboh karena ada Harrison Ford yang datang, diliput oleh media, dia ninggalin Menhub dan terjadilah kekacauan yang seperti yang diberitakan di media. Dan kejadian bahwa kawasan konservasi menjadi target untuk dialihfungsikan non-prosedural menjadi kawasan untuk bisnis sawit, itu bukan hal baru sebenarnya. Hampir semua kawasan lindung di Provinsi Riau itu terjadi modus yang sama. Persoalannya, data beroperasinya kebun sawit ilegal di dalam kawasan Tesonilo bukannya baru terungkap sekarang-sekarang ini. Data perambahan sudah ada sejak tahun 2009. Paparan tentang fakta ini pun sudah cukup gamblang. Saat itu tim gabungan Tesonilo bahkan sudah memetakan kelompok mana saja yang merambah. Disebutkan ada 14 kelompok yang bermain. Sebetulnya karena tidak ada upaya-upaya untuk menurunkan mereka. Jadi mungkin dugaan saya patroli, kemudian tindakan hukum yang diambil itu masih sangat lemah atau bahkan sangat kurang ketika tahun 2000 sampai 2009 itu. Walaupun sebetulnya sudah ada upaya yang cukup besar pada tahun 2010 misalnya, itu sudah ada upaya penindakan hukum, ya, operasi besar pada saat itu, operasi gabungan. Tetapi lahan yang dioperasikan itu juga sampai sekarang belum jatuh kepada kita, ya. Penguasaan lahan hasil jarahan ini ada beberapa modus, yaitu melalui koperasi, kelompok tani atau adat, dan perorangan atau pemodal. Secara berkelompok, warga Peramba bekerja sama dengan perusahaan inti. Warga membentuk koperasi atau kelompok tani. Sebagian bahkan difasilitasi dengan sistem perkreditan. Salah satunya adalah KUD Tani Bahagia yang luasnya mencapai 1.800 hektar. Koperasi ini bekerja sama dengan PT Inti Indosawit Subur sebagai perusahaan inti. Ada 3 koperasi lain yang turut beroperasi di kawasan Teso, yaitu Mekar Sakti,
Tani Lubuk Indah, dan Tani Berkah. Di dalam kawasan juga bergerak 14 kelompok yang menguasai lahan. Di tahun 2009, kelompok ini telah menguasai lahan lebih dari 28.000 hektar.